Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan Anda. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout kelas 6 Bahasa Indonesia untuk persiapan ujian sekolah. Sebelum kita lanjut, bagi adik-adik yang belum menekan tombol subscribe, ayo silakan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran yang terbaru dari kakak. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 1. Bacaan teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Mengharumkan sekolah. Setiap hari Jumat, sekolah kami mengadakan kegiatan bersih lingkungan sekolah. Untuk memperlancar kegiatan tersebut, para siswa diwajibkan membawa alat-alat kebersihan, seperti sapu dan kemoceng. Kegiatan Jumat pada minggu ini tidak hanya sekedar membersihkan lingkungan sekolah, tapi juga mengadakan gerakan mengharumkan sekolah. Kegiatan mengharumkan sekolah dilakukan agar para guru dan siswa lebih kerasan dan kegiatan belajar di kelas berlangsung lancar. Oleh karena itu, baik para guru maupun siswa harus bertanggung jawab atas kebersihan dan keharuman sekolah. Gerakan mengharumkan sekolah dimulai dengan mengharumkan ruangan kelas. Ini menjadi tanggung jawab para penghuni kelas. Setelah kelas disapu dan dipel, meja dan kursi ditata. Selanjutnya kelas dan ruangan diberi pengharum ruangan. Selain itu, kamar kecil pun diharumkan. Pertanyaan nomor 1. Kalimat utama pada paragraf pertama bacaan di atas adalah A. Gerakan mengharumkan sekolah dimulai dengan mengharumkan ruangan kelas. B. Setelah kelas disapu dan dipel, meja dan kursi ditata. C. Para siswa diwajibkan membawa alat-alat kebersihan seperti sapu dan kemoceng. D. Setiap hari Jumat, sekolah kami mengadakan kegiatan bersih lingkungan sekolah. Jawaban yang benar adalah D. Setiap hari Jumat, sekolah kami mengadakan kegiatan bersih lingkungan sekolah. Dan itu ada pada paragraf 1 kalimat pertama. Coba lihat ini, adik-adik. Sekarang nomor 2. Masih bacaan yang sama. Pertanyaannya, ide pokok paragraf kedua bacaan tersebut adalah A. Kegiatan Jumat bersih. B. Kegiatan belajar di sekolah. C. Tujuan kegiatan mengharumkan sekolah. D. Memulai gerakan mengharumkan sekolah. Jawaban yang benar adalah C. Tujuan kegiatan mengharumkan sekolah. Dan itu ada pada paragraf kedua. Inti atau ide pokok paragraf kedua yaitu tujuan kegiatan mengharumkan sekolah. Nomor 3. Masih bacaan yang sama. Simpulan paragraf kedua bacaan di atas adalah A. Kegiatan pada minggu ini adalah membersihkan lingkungan sekolah. B. Guru dan siswa harus bertanggung jawab atas kebersihan dan keharuman sekolah. C. Gerakan mengharumkan sekolah dimulai dengan mengharumkan ruangan kelas. D. Setiap hari Jumat, sekolah kami mengadakan kegiatan bersih lingkungan. Jawaban yang benar adalah B. Guru dan siswa harus bertanggung jawab atas kebersihan dan keharuman sekolah. Nomor 4. Masih bacaan yang sama. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf 1 adalah A. Di mana pertama kali penghuni kelas melakukan kegiatan mengharumkan sekolah? B. Apa tujuan dilaksanakan kegiatan mengharumkan sekolah? C. Apa yang diadakan sekolah setiap hari Jumat? D. Siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan dan keharuman sekolah? Jawaban yang benar adalah C. Apa yang diadakan sekolah setiap hari Jumat? Jawabannya ini. Setiap hari Jumat, sekolah kami mengadakan kegiatan bersih lingkungan sekolah. Nomor 5. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai nomor 7. Elemen pemanas setrika listrik diletakkan di antara alas berupa besi dengan penutup setrika yang dipisahkan bahan isolator. Ketika dialiri arus listrik, elemen ini akan menghasilkan energi kalor dan suhunya naik. Energi kalor yang dihasilkan dihantarkan ke lapisan besi, sehingga lapisan besi ikut panas. Pertanyaan nomor 5. Mengapa lapisan besi pada setrika listrik menjadi panas?
A. Karena energi gerak yang dihasilkan dari tangan. B. Karena ada kabel penghubung. C. Karena pemegang setrika terbuat dari bahan isolator. D. Karena dialiri arus listrik. Jawaban yang benar adalah D. Karena dialiri arus listrik. Ini jawabannya. Ketika dialiri arus listrik, elemen ini akan menghasilkan energi kalor dan suhunya naik. Nomor 6. Masih bacaan yang sama. Pertanyaannya, antonim dari kata dipisahkan pada paragraf di samping adalah A. Disatukan. B. Dibedakan. C. Dikumpulkan. D. Dibelah. Jawaban yang benar adalah A. Disatukan. Antonim adalah lawan kata. Lawan arti kata dipisahkan adalah disatukan. Nomor berikutnya, nomor 7. Sinonim dari kata kalor pada paragraf di atas adalah A. Panas. B. Cahaya. C. Arus. D. Tenaga. Jawaban yang benar adalah A. Panas. Sinonim adalah persamaan arti kata. Persamaan dari arti kata kalor adalah panas. Nomor 8. Disiplin merupakan kepatuhan dan ketaatan seorang atau kelompok orang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin yang berlaku biasanya disertai dengan sanksi atau hukuman. Bagi pelanggar disiplin akan mendapat sanksi sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut. Pertanyaannya, makna kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Faktor. B. Akibat. C. Sebab. D. Hasil. Jawaban yang benar adalah B. Akibat. Jadi, arti kata atau makna kata konsekuensi adalah akibat. Bacalah petunjuk penggunaan mixer berikut. 1. Masukkan bahan adonan terlebih dahulu ke dalam wadah sebelum alat pengaduk dimasukkan. 2. Setelah adonan siap, sambungkan kabel penghubung listrik mixer dengan stop kontak. 3. Selanjutnya, nyalakan mixer dan sesuaikan kecepatan dengan tingkat kesulitan adonan yang dibuat. 4. Setelah adonan tercampur rata, matikan mixer dan segera cabut kabel dari stop kontak. 5. Setelah itu, lepaskan alat pengaduk dari mixer, lalu cuci hingga bersih. Pertanyaan nomor 9 yang berkaitan dengan penggunaan mixer. Pernyataan yang sesuai dengan teks instruksi tersebut adalah A. Sumber listrik berfungsi untuk mengatur kecepatan mixer. B. Jika pemutar belum berjalan dengan maksimal, maka pindahkan kecepatan. C. Mixer melambat jika stop kontak dicabut dari sumber listrik. D. Adonan diisi setelah mixer berjalan maksimal. Jawaban yang benar adalah B. Jika pemutar belum berjalan dengan maksimal, maka pindahkan kecepatan. Dan itu ada pada nomor 3. Ini, adik-adik. Dan jawaban yang lain itu tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan mixer. Berikutnya, nomor 10. Ruang kelas kami besar dan menyenangkan. Kira-kira luasnya 8x10 meter. Jendelanya besar dan terdapat ventilasi di atasnya yang ditutupi kaca. Penerangannya cukup sehingga kelas terang di saat mendung. Lantainya dari ubin berwarna putih, dindingnya berwarna hijau. Meja dan kursi terbuat dari kayu yang masih baru. Pertanyaan nomor 10. Paragraf di samping termasuk dalam paragraf A. Narasi. B. Persuasi. C. Eksposisi. D. Deskripsi. Jawaban yang benar adalah D. Deskripsi. Jadi pada teks di samping ini adalah mendeskripsikan sebuah ruangan kelas. Mulai dari ukurannya 8x10, bentuk jendelanya, dan posisinya, ventilasinya di atas ditutupi kaca,
dan seterusnya sampai pada menjelaskan tentang meja dan kursi yang terbuat dari kayu yang masih baru. Nomor 11. Perhatikan pantun yang pada kolom sampirannya, baris sampirannya belum diisi. Baris ketiga dan keempat. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh, jangan sampai ketinggalan. Pertanyaan nomor 11. Kalimat yang tepat untuk melengkapi sampiran pantun di atas adalah A. Surabaya, kota pahlawan, ada bambu di atas peti. B. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. C. Buah nangka, buah kedondong, jangan dimakan di siang terik. D. Kemana kancil akan dikejar, ke dalam pasar, cobalah cari. Jawaban yang benar adalah B. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Adik-adik coba perhatikan bunyi pada sampiran baris pertama. Pada jawaban B, ada bunyi uha. Dan itu sama dengan baris ketiga, uha. Dan baris kedua, mati 1, tinggal 9. Ada bunyi lan atau an di situ. Dan itu sama dengan baris keempat. Pada baris isi, jangan sampai ketinggalan. Dan pada jawaban yang lain, A, C, dan D, itu tidak sesuai. Kita lanjut. Masih pantun seperti tadi, anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh, jangan sampai ketinggalan. Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah jangan bosan untuk belajar agar bertambah ilmu. B. Teruslah menuntut ilmu, jangan sampai tertinggal. C. Belajarlah bersungguh-sungguh dalam semua ilmu. D. Selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jawaban yang benar adalah C. Belajarlah bersungguh-sungguh dalam semua ilmu. Nomor 13. Bacaannya. Jonah adalah siswa teladan di sekolahnya. Jonah disukai oleh teman dan guru karena sikapnya yang santun. Jonah tidak pernah berbicara kasar kepada teman, apalagi kepada orang tua dan guru. Jonah selalu memberi salam dan sapa saat bertemu dengan orang yang tak dikenalnya. Jonah juga tidak pernah tak acuh terhadap orang asing. Suatu hari ketika Jonah pulang dari sekolah, ia melihat seorang ibu yang menyeberang jalan. Namun, ibu tersebut tidak sadar bahwa di sisi jalan ada seorang anak mengendarai sepeda dengan sangat kencang. Jonah segera berlari dan langsung menghentikan laju sepeda anak itu. Anak tersebut sangat terkejut melihat kemunculan Jonah yang tiba-tiba. Anak itu pun lantas menghentikan sepeda. Akhirnya sang ibu itu pun terhindar dari kecelakaan. Pertanyaan nomor 13. Mengapa ibu itu terhindar dari kecelakaan? A. Karena Jonah menghentikan laju sepeda anak itu. B. Karena Jonah tiba-tiba muncul di jalan. C. Karena pengendara sepeda itu menghentikan laju sepedanya. D. Karena ibu itu menghentikan laju sepeda anak itu. Jawaban yang benar adalah A. Karena Jonah menghentikan laju sepeda anak itu. Dan ada pada paragraf kedua. Ini. Jonah segera berlari dan langsung menghentikan laju sepeda anak itu. Nomor 14. Masih bacaan yang sama. Tema cerita tersebut adalah anak yang sombong, penolong, dan ramah. B. Anak yang acuh tak acuh, ramah dan santun. C. Anak yang santun, ramah, dan penolong. D. Anak yang santun, ramah, dan sombong. Jawaban yang benar adalah C. Anak yang santun, ramah, dan penolong. Nomor 15. Masih bacaan yang sama tentang keteladanan tokoh utama pada cerita tersebut adalah A. Sabar dan baik hati. B. Pendiam dan rendah hati. C. Sombong dan pemarah. D. Santun dan penolong. Jawaban yang benar adalah D. Santun dan penolong. Santun itu ada pada paragraf 1 dan penolong ada pada paragraf kedua. Nomor 16. Nilai moral
positif dalam cerita tersebut adalah A. Teladan, B. Dermawan, C. Tinggi hati, D. Rendah hati. Jawaban yang benar adalah D. Rendah hati. Jadi itu nilai moral dalam cerita tersebut. Jonah adalah seorang yang rendah hati. Nomor 17. Kesimpulan isi cerita tersebut adalah A. Jonah, siswa teladan yang disukai oleh teman dan guru. B. Jonah, anak yang santun, ramah, dan suka menolong. C. Jonah menolong seorang ibu yang akan nyebrang. D. Jonah mengendarai sepeda dengan sangat kencang. Jawaban yang benar adalah A. Jonah, siswa teladan yang disukai oleh teman dan gurunya. Nomor 18. Bacaannya, bencana alam yang terjadi dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah ulah manusia itu sendiri. Banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang mebel dari kayu membuat sebagian orang dengan sengaja menebang kayu secara liar. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan kayu yang semakin meningkat. Akan tetapi, seharusnya setelah menebang, kita harus melakukan penanaman kembali atau yang disebut titik-titik, agar hutan tidak menjadi gundul. Selain itu, adanya penanaman hutan kembali juga dapat mencegah bencana banjir yang mungkin saja akan menimpa warga di musim hujan. Pertanyaan nomor 18. Istilah yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang adalah A. Fertilisasi, B. Reboisasi, C. Sterilisasi, D. Resonansi. Jawaban yang benar adalah B. Reboisasi. Jadi itu kata yang tepat untuk melengkapi yang rumpang atau kata yang belum terisi di sini, di tanda titik-titik ini. Reboisasi adalah menghutan kembali hutan yang sudah gundul. Pertanyaan selanjutnya, nomor 19. Ini ada sebuah petunjuk menggunakan sikat gigi. 1. Gunakan ujung sikat untuk membersihkan permukaan dalam gigi depan dengan gerakan ke atas dan bawah. 2. Sikat lidah Anda dengan lembut untuk menghilangkan bakteri dan menjaga nafas tetap segar. 3. Maju dan mundurkan secara lembut dengan gerakan pendek. 4. Posisikan sikat gigi pada sudut 45 derajat dari gusi. Nomor 19, pertanyaannya, susunan petunjuk penggunaan sikat gigi yang tepat adalah A. 2, 1, 4, 3. B. 3, 1, 2, 4. C. 4, 3, 1, 2. D. 1, 4, 2, 3. Jawaban yang benar adalah C. 4, 3, 1, 2. Nomor 20. Warga desa hidup serba kekurangan karena mereka sedang dijajah oleh Belanda. Mereka dipaksa untuk menanam tanaman yang dibutuhkan untuk perang seperti jarak. Bagi para penduduk yang berani menentang akan langsung dijatuhi hukuman mati. Meskipun terlihat tunduk, namun para pemuda sedang membuat rencana pemberontakan terhadap Belanda yang ternyata bertepatan dengan rencana Belanda untuk memusnahkan kampung itu. Bagi mereka, ada lanjutan ceritanya. Pertanyaannya, beri bahasa yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Harimau mati karena belangnya, kasturi mati karena baunya. B. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup di tangan penjajah. C. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. D. Ikan mati karena umpan, saya mati karena budi. Jawaban yang benar adalah C. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Itu soal-soal yang sudah kita bahas adik-adik. Nantikan soal-soal selanjutnya dari Kak Alphonse tetap di channel saya, Alphonse Rahmat. Terima kasih sudah bersama Kak Alphonse dalam membahas soal-soal tryout.
Bagi adik-adik yang belum menekan tombol subscribe, silakan tombol subscribe-nya, menekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.